Saya selalu sampaikan ketika dimanapun saya ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, tapi saya berani menginstruksikan kepada seluruh warga NU di Kabupaten Wonogiri untuk tidak mengundang Habib. Ketika ada yang tanya, pertama kali saya membuat instruksi, semua pada marah. Dari PWNU ada yang marah, dari PP ada yang marah, bahkan ada yang mengatakan saya adalah keturunan Dajjal. Apakah tidak takut dipecat, Pak? Tidak takut dipecat. Saya tidak takut dinonaktifkan ataupun dipecat. Saya justru takut apabila saya menjadi ketua NU, tapi saya tidak bisa berbuat banyak ketika NU dibangun. Saya takut jadi ketua NU manakala saya tidak bisa membela kiai-kiai NU. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Teruntuk Provinsi Jawa Tengah, sangat subur pertumbuhan organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia PWI dan Laskar Sabilillah LS. Ternyata tidak sampai menunggu waktu lama, hampir seluruh daerah, kota atau kabupaten di Jawa Tengah sudah masif terbentuk organisasi PWI dan LS dengan secara massal diadakan bersama masyarakat, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengerti, memahami masalah polemik nasab dan hegemoni intervensi klan Ba'alwi di Indonesia. Di bawah kendali Kiai Mubarak selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, sekaligus beliau ini menjadi pengurus PWI LS Jawa Tengah. Beliau ternyata sampai detik ini pun belum gentar sedikit pun untuk menyampaikan terang-terangan dimanapun dan kapanpun mengenai batalnya nasab Ba'alwi dari segi apapun. Dan beliau juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengundang habaib Ba'alwi dalam kegiatan apapun, lebih-lebih dalam kegiatan ke-NU-an secara formal, keorganisasian. Nah, untuk itu mari kita simak teman-teman ceramah atau penjelasan dari Kiai Mubarak. Mari kita simak dalam video berikut ini. Kabupaten Ponorogo, baik dari Kasepuan, kepengurusan harian yang pada malam hari ini telah dilantik, Bapak Lurah Jetis yang saya hormati, hadirin, hadirat, para kader-kader Nahdlatul Ulama, pejuang-pejuang NU, pejuang-pejuang Wali Songo, santri-santri ini pun bahasi. Amin. Ingkang insya Allah dimuliakan kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin yang hadir di sini adalah semua kader Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama. Tidak ada satupun yang datang di hari ini adalah golongan Khawarij. Saya yakin tidak ada. Apalagi Wahabi, sama sekali tidak ada. Oleh karena itu, pada hari ini panjenengan telah resmi dilantik sebagai pengurus PWI LS Kabupaten Ponorogo. Saya yakin di antara panjenengan juga ada yang aktif di pengurus struktur Nahdlatul Ulama. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah wedi yen mau dicopot dari pengurus NU. Saya selalu sampaikan ketika dimanapun saya ketua PCNU Kabupaten Wonogiri, tapi saya berani menginstruksikan kepada seluruh warga NU di Kabupaten Wonogiri untuk tidak mengundang Habib. Ketika ada yang tanya, pertama kali saya
semua pada marah. Dari PWNU ada yang marah, dari PP ada yang marah, bahkan ada yang mengatakan saya adalah keturunan Dajjal. Apakah tidak takut dipecat, Pak? Tidak takut dipecat. Saya tidak takut dinonaktifkan ataupun dipecat. Saya justru takut apabila saya menjadi ketua NU, tapi saya tidak bisa berbuat banyak ketika NU dibangun. Saya takut jadi ketua NU manakala saya tidak bisa membela kiai-kiai NU. Saya terus suarakan, tapi nyatanya alhamdulillah tidak ada pemecatan. Bahkan saya kemarin dilantik sebagai wakil ketua PWNU Jawa Tengah, dan ini saya teruskan. Tidak ada yang bisa membelenggu suara saya selama kiai-kiai NU, kiai-kiai Nusantara, pejuang-pejuang Wali Songo diganggu. Saya tidak bisa diam. Saya akan terus bersuara. Apapun resiko yang saya hadapi itu adalah tanggung jawab saya selaku struktur NU. Inilah bahasikan tahu sopo single ngopeni NU tak ganggu dari santriku. Jadi pengurus NU ngerti sejarah NU dibelokkan, ngerti sejarah bangsa dibelokkan, semua diklaim bahwa negara ini adalah miliknya orang Yaman, tetapi diam saja. Itu gak ngopeni NU. Alhamdulillah saya juga selama di PWNU saya terus bergerak, dan saya membuat grup yaitu pengurus-pengurus cabang NU yang sepaham dengan perjuangan Wali Songo, dan sekarang sudah semakin terbuka, semakin terbongkar kepalsuan mereka. Sejarah NU setiap kali berpidato bahwa yang berhak mendirikan NU adalah salah satu Hasim bin Yahya. Saya belum bisa menemukan referensi itu. Saya jadi pengurus NU selama 30 tahun. Pertama di PAC Ansor, DP Ansor 2 periode, dan PCN 3 periode, sampai sekarang di PWNU. Saya belum pernah menemukan referensi kalau pendiri NU salah satunya adalah Hasim bin Yahya. Sekarang lagi Jamiatul Ahli, Jamiah Ahli Tariqah Al-Mutabarrah dipalsukan. Kemarin ada surat instruksi larangan kepada Idarah Aliyah, Idarah Ustaz untuk tidak menghadiri silaturahim yang diadakan oleh PBNU. Ini adalah bentuk pembangkangan sebuah badan otonom Nahdlatul Ulama. Bentuk pembangkangan, karena Banom itu harus taat kepada induk organisasinya yaitu PBNU. Membuat surat larangan padahal masa hikmatnya sudah selesai sejak September 2023, berarti dia sudah tidak punya hak untuk mengatur, membuat kebijakan, serta membuat surat apapun untuk menginstruksikan kepada organisasi di bawahnya. Inilah saya selalu suarakan itu. Alhamdulillah, gerakan-gerakan kami walaupun banyak ancaman, kemarin di Kebumen diancam oleh gerombolan-gerombolan yang tidak suka dengan kebenaran, bahkan membuat surat akan kami bubarkan, tapi alhamdulillah yang datang hampir 5.000, dan yang mengancam pergi gak ada yang datang. Nabrak. Oleh karena itu pada malam hari ini saya berharap kepada seluruh pengurus PWILS Kabupaten Ponorogo setelah dilantik untuk segera melakukan rapat musyawarah kerja, menyusun program-program, baik program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Yaitu melakukan gerakan moral secara masif kepada masyarakat. Apa itu? Sosialisasikan bahwa nasab mereka tidak nyambung kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, sosialisasikan kepada mereka, tidak usah undang kelompok-kelompok mereka, undanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Nahdlatul Ulama,
jelas dari keilmuannya. Yang ketiga, meluruskan sejarah. Meluruskan sejarah makam ini yang paling banyak di Wonosobo, ada kurang lebih 70-an makam palsu, dan alhamdulillah sudah dibongkar bekerja sama dengan aparat keamanan setempat. Kita luruskan silsilah nasab yang tentunya tidak sesuai dengan sumber yang aslinya. Nah, ini harus panjenengan lakukan koordinasi dengan aparat, jangan sembarang melakukan suatu pelurusan sejarah, pembongkaran makam ataupun yang lainnya tanpa ada koordinasi dengan perangkat aparat desa dan kepolisian. Itu program jangka pendek, melakukan gerakan moral, karena ini tanpa biaya, tapi perlu waktu, perlu tenaga untuk selalu bersama-sama dengan masyarakat. Yuk surasah undang, selawatan surasah undang, sikai kabikai, oknum kai, tapi ayo gunakan kiai lokal, cukup paling pirang yuto, timbang 250 yuto tinggung bayar konser, tetapi ilmunya orang-orang lebih baik mengundang kiai Nusantara yang lainnya bisa digunakan untuk pembangunan pondok pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdliyah. Karena kita dengan mereka itu beda organisasinya. Kita adalah Nahdlatul Ulama, mereka adalah Rabithah Alawi. Visi misinya berbeda, anggaran dasar, anggaran luas panjangannya juga berbeda. Oleh karena itu mereka di dalam dakwahnya juga nggak pernah melakukan penguatan organisasi, tapi lebih condong melakukan pelemahan organisasi. Kita selaku anak Nusantara harus bangkit, harus bersama-sama bersatu padu. Katanya ketua umum, gir, rara minggir, terus gir. Saya kira itu nggak perlu panjang-panjang, sudah banyak disampaikan oleh Ketua Umum Jawa Timur, dan mudah-mudahan selepas kegiatan ini selalu rapat koordinasi, ya tentunya kerja ini juga harus terasa secara terorganisasi, jangan berjalan sendiri-sendiri, selalu berkoordinasi antara ketua, kesepuan, dan tentunya lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Juga segera mungkin bentuk pengurus cabang tingkat kecamatan. Ini penting sekali karena untuk membangun kekuatan kita manakala kalau kepengurusan di bawahnya adalah terbentuk. Insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini di tempat yang sangat bersejarah ini, maka PBI LS Ponorogo akan semakin kuat dan semakin berkembang untuk meneruskan perjuangan Wali Songo. Seperti publik telah mengetahui bersama bahwa Kiai Mubarok, salah seorang pengurus struktural NU Jawa Tengah, secara terbuka mengatakan dan bahkan membawa label identitas organisasi Nahdlatul Ulama untuk menghimbau agar masyarakat NU tidak melibatkan dan mengundang Habib kalangan Ba'alwi di setiap kegiatan-kegiatan keagamaan, baik lebih-lebih menyangkut kegiatan keagamaan ke-NU-an maupun di luar NU. Artinya Kiai Mubarok ini secara terang-terangan menghimbau agar tidak melibatkan habaib dari kalangan Ba'alwi di setiap kegiatan apapun. Nah itu saja teman-teman, kalau ada yang disampaikan terkait dengan video yang barusan kita simak, ceramah dari Kiai Mubarok, silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.